Namaku Russell. Saat ini aku tepat berjalan di belakang Nikita Wiranti, gadis paling top di SMA 10 November. Dia juga satu ruangan denganku di kelas 2C. Setiap berjalan di belakangnya tercium wangi dari tubuhnya, wangi yang memberikan kesejukan di tiap pagi. Wajarlah dia selalu di-endorse produk parfum mahal, selain sebagai selebgram dia juga model. Hayalanku selalu tentang dia. Hai Russell. Tiba-tiba dia memanggil dan menghampiriku, dengan wajahnya yang segar sesegar embun pagi. Tapi, loh, kenapa wajahnya berubah jadi menyeramkan? Rupanya aku cuma berhayal. Hai Russell, gue tahu apa yang ada di otak lu. Si bangsat Guido yang selalu membuyarkan indahnya hayalanku. Sudahlah, jangan terlalu banyak berhayal, kata Guido sambil menepuk-nepuk pundaku. Oke, kataku sambil menggaruk kepalaku. Di kelas aku duduk tepat di belakang Nikita, sehingga aku bisa melihat rambut pirang ala K-pop. Pengumuman dulu ya. Dikarenakan kelas 3 mau ada study tour, kelas 1 dan kelas 2 diliburkan, kata Pak Bram, guru tergalak di SMA-ku. Kelasku mendadak riuh seperti di pasar rakyat. Diam. Tapi kalian harus buat tugas kelompok selama liburan. Semuanya terdiam ketika Pak Bram marah. Nikita satu kelompok denganku ya, kata teman di sampingku. Mending dengan gue aja. Maaf ya, aku sudah janji dengan seseorang, kata Nikita menolak ajakan teman-temannya. Apalagi aku teman-temannya aja ditolak. Menurut gosip, model selalu liburan dengan pacarnya ke Bali. Apa dia juga begitu? Sudahlah, mending dengan gue. Si bangsat Guido selalu mengacaukan lamunanku. Saat pulang sekolah selalu bareng Guido. Russell, hidup itu kadang pahit, kadang juga manis seperti kopi. Tapi kalau lu kebanyakan pahitnya, sialan lu do. Kalem bro. Do, menurut lu Nikita model yang kayak gitu ga? Kayak gitu gimana maksud lu? Model seperti Nikita kalau liburan suka ke Bali sama pacarnya ga? Bisa iya bisa juga enggak. Jawaban lu selalu ngambang kayak tai. Lu marah Sel? Udah deh gue duluan, kataku sambil meninggalkan Guido yang masih tertawa. Setiap mau tidur, aku selalu menghayalkan Nikita. Hingga sampai terbawa mimpi, walau semua itu tak mungkin terjadi. Woi, bangun-bangun udah pagi, malas banget sih. Dan setiap pagi si bangsat Guido selalu mengganggu tidurku, dengan cara menginjakan kaki di pipi. Ketika aku membuka mata, terlihat senyuman manis dari gadis imut dengan rambut sebahu dan berponi ala-ala bintang bokep Jepang, dan gadis itu adalah Safira, pacarnya Guido. Hai Russell, selamat pagi, sapa Safira duduk di ranjang di sebelahku. Ah, kenapa sih selalu ganggu tidur gue, kataku kesal. Maaf, jawab Safira sambil tersenyum. Bukan lu, tapi pacar lu. Guido pun tertawa, sementara Safira hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Kalian sih enak berdua, gua sendirian, kataku iri. Oh tenang brother, gua udah bawain temen buat lu. Coba lihat ke ruang tamu, kata Guido. Aku penasaran dan keluar menuju ruang tamu. Aku agak kaget ketika melihat ada gadis berambut agak pirang sedang menatap keluar jendela. Selamat pagi Russell, kata gadis itu menoleh yang ternyata dia adalah Nikita. Aku langsung salah tingkah. Rupanya Guido hari ini sedang baik hati dan terlihat tampan. Aku mencubit pipiku sendiri, mungkin saja ini mimpi. Russell, lu kenapa? Nikita heran melihat tingkah anehku, tapi dia tetap tersenyum. Ah enggak, lo katanya kamu mau liburan sama pacar kamu, kok malah kesini, kataku sambil mataku jelalatan melihat penampilan Nikita yang hanya memakai tank top dan celana pendek. Tentu saja membuat aku, sudahlah,
mungkin pembaca juga tahu apa maksudku. Oh, maaf kemarin gue bohong sama temen-temen, sebenarnya gue sibuk pemotretan buat Endor. Jadinya malah gak punya temen untuk tugas liburan, kata Nikita. Wah, kataku bingung mau ngapain dan ngomong apa, tapi tiba-tiba Nikita mendekatiku dan memegang pundaku. Perasaanku semakin tak karuan, apa dia mau memelukku? Mungkin secara tidak langsung kamu juga sudah gue bohongi, kata Nikita yang mendadak wajahnya sendu tapi makin menggemaskan. Gua gak apa-apa kok, kataku. Terasa badanku panas dingin karena wajah Nikita makin mendekatiku. Gue mohon kamu mau buat tugas liburan dengan gue. Soalnya kulihat kamu cowok paling sopan di kelas 2C, kata Nikita memohon dan tentu saja aku gak bisa menolaknya. Sangat gak bisa, karena aku mau. Baiklah, makasih Russell. Itu saja kata-kata dari mulutku dan Nikita. Selebihnya aku kehilangan Guido dan Safira, hilang kemana mereka, tapi biarlah. Keesokan harinya, aku dan Nikita berangkat dengan menggunakan taksi online. Sesampainya di tempat tujuan yaitu bukit yang menjulang ke pantai, entah namanya pantai apa, yang jelas tempat itu indah. Aku sibuk sendiri menyiapkan tenda dan api unggun, karena waktu sudah sore dan cuacanya dingin sekali. Setelah selesai aku merebahkan tubuhku di luar tenda yang beralaskan tikar. Hari ini aku capek sekali. Russell, kesini deh. Sunsetnya indah sekali, teriak Nikita. Aku pun langsung mendekatinya sambil membawakan segelas susu coklat. Nikita, ini susu coklat hangat biar gak dingin. Makasih, kata Nikita sambil kembali memperhatikan sunset. Sudah 2 hari 2 malam aku mengerjakan tugas liburan bersama Nikita dan ini malam ketiga. Tugas liburan macam apa ini? Katanya tugas kelompok. Tugas kelompok apa ini? Kok hanya berdua? Tapi aku suka walau aku harus kedinginan karena harus tidur di luar tenda. Russell, kamu kedinginan ya? Tiba-tiba terdengar suara Nikita, suaranya lembut sekali. Iya, jawabku lirih. Sini masuk, suara Nikita sedikit parau. Apa boleh? Jawabku sambil sesekali menggaruk kepalaku dengan perasaan gundah tanpa alasan. Boleh, kali ini Nikita mendesah dan tanpa pikir panjang aku masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda terlihat Nikita menutupi seluruh tubuh serta kepalanya dengan selimut halus. Aku udah di sini Nikita. Sini masuk ke selimutku. Apa boleh Nikita? Iya. Jawab Nikita makin mendesah. Tapi sebelum aku membuka selimutnya aku heran melihat baju yang kenakan Nikita tadi siang berserakan, bahkan celana dalam dan BH-nya pun ada di luar. Oh tidak. Perasaanku makin tak karuan. Nikita, apa kamu telanjang? Kataku penasaran. Iya, suaranya makin tersengal-sengal dan tanpa pikir panjang aku pun membuka selimutnya. Tapi apa yang kulihat membuat aku merinding dan hampir shock. Tubuhnya putih seperti mayat dan wajahnya tertutup rambut. Ketika kusibakan rambutnya aku shock beneran. Wajah Nikita berubah menyeramkan. Dari mata dan mulutnya mengeluarkan darah dan disertai puluhan kelabang. Sontak aku berlari keluar sambil berteriak sejadi-jadinya, tidak. Aku keluar tenda berlari sekencang-kencangnya. Hingga aku terjatuh, kepalaku membentur lantai. Sambil menahan rasa sakit di kepalaku, aku memperhatikan tempat di sekelilingku, tempat yang tak asing lagi. Gila. Kenapa aku bisa berada di kamarku? Ternyata aku cuma mimpi.
Pukul 12.30 di SMA Bina Prestasi waktu pulang sekolah. Chika teman dekatnya Nikita, yang satu kelompok dengan Guido juga Safira menghampiriku. Russell, lu dan Nikita masuk ke kelompok gue. Masa kelompok cuman berdua doang, kata Chika sambil menoleh ke Nikita yang sedang asyik mainin HP. Cuek amat ini anak, kayak orang yang gak kenal, kataku dalam hati sambil memperhatikan Nikita. Ya udah gue ke kelas dulu, nanti lu bilangin Guido ya, kata Chika sambil tersenyum. Tunggu dulu, kata aku. Apalagi? Chika menoleh. Gue ada perlu sama Nikita. Oh, kata Chika sambil tersenyum ke Nikita. Nikita, barang-barang milikmu ketinggalan di rumahku. Aku memberikan kantong plastik kecil ke Nikita yang berisikan kosmetik miliknya. Nikita menerimanya sambil tersenyum. Oh iya, makasih ya. Nikita meninggalkanku yang masih terpaku. Gitu doang. Gak berkesan amat, kataku dalam hati. Halo bro, Guido dari kejauhan menghampiriku diikuti Safira yang tersenyum melihatku. Ah lu, Guido, sudahlah, jangan diambil hati, kata Guido yang selalu tahu perasaanku. Russell nyantai aja, Safira ikut menimpali sambil tangannya menarik tangan Guido dan pergi meninggalkanku. Gua pulang duluan ya, kata Guido. Semuanya meninggalkanku, rasanya seperti gak ada yang peduli dengan perasaanku. Aku gak langsung pulang. Kucurahkan perasaanku dengan mampir ke kedai mie ayam Bang Miun. Apakah Nikita suka mie ayam? Kataku bertanya pada diriku sendiri. Mie ini enak, es tehnya juga seger. Tapi sayang, uangku habis. Mie ayam dan es teh manis telah habis dan aku bergegas keluar tapi Russell bayar dulu, besok aja bang, di rumah Nikita. Saat itu dia sedang di kolam dengan Chika. Nikita lu sampai sekarang belum punya pacar? Chika mengusap rambutnya yang panjang. Gak laku kali, jawab Nikita. Lu cantik, mustahil kalau gak ada yang mau. Ya ada sih, cuman gue males. Emang lu gak minat dengan cowok-cowok di sekolah lu? Ya ada sih, siapa? Chika penasaran. Gak dia populer gak? Biasa aja, dan agak aneh. Nikita tersenyum. Gila lu, masa suka sama cowok aneh? Entar juga lu tahu. Iya deh, gue tunggu siapa cowok yang kata lu aneh itu. Chika tersenyum. Di taman belakang sekolah SMA Bina Prestasi. Gue yang nyalain, kata Guido sambil mendekatkan korek api ke rokok yang sudah ada di mulutku. Rokok pun terbakar dan kuhisap asapnya. Gimana, mantap kan? Lumayan do. Lu dapat dari mana? Ada deh, Guido tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan HP-nya. Terus menunjukkan suatu situs dewasa. Astaga, rokok yang baru kuhisap terlepas. Karena kulihat di beranda situs dewasa itu terpampang foto Nikita tanpa sehelai benang pun. Guido tersenyum seperti penjahat. Ini beneran, aku penasaran sekali. Gaklah ini editan. Mana mungkin Nikita berani melakukannya, kata Guido merasa yakin. Tapi halus banget editannya, kayak nyata. Russell, udah mending lu tembak Nikita. Gue yakin dia mau. Gak mungkin, kataku mengambil rokokku yang terpental dan menghisapnya kembali. Ternyata otak kalian cabul juga ya. Tiba-tiba Nikita sudah ada di depanku. Hah, Nikita? Guido berdiri dari duduknya sambil nyengir kuda. Lu lagi Russell? Gue kira lu cowok baik-baik, ternyata sama aja dengan yang lain. Nikita menatapku dengan sinis penuh kebencian. Tapi tetap cantik dan baru kali ini cewek secantik Nikita terlihat sangat marah. Tunggu Nikita, biar aku jelaskan. Aku bermaksud mau menjelaskan tapi Nikita langsung bergegas pergi. Kamu gak usah kenal aku lagi. Nikita tampak sedih sekali.
Sebelum pergi kulihat matanya berkaca-kaca dan saat ini perasaanku sangat hancur. Apakah dia ingin dikejar? Ah, rasanya itu hanya terjadi di film dan sinetron saja. Maafin gue Russell, ini salah gue. Tiba-tiba Guido memegang bahuku, ini gara-gara Guido. Tapi baru kali ini kulihat Guido serius merasa bersalah, biasanya agak tulus. Aku jadi bingung harus nyalahin siapa. Sementara Nikita setelah meninggalkan Russell, dia tak masuk kelas malah duduk melamun di belakang kantin ditemani Chika. Perasaannya masih terasa hancur dengan kejadian hari ini. Akibat foto telanjangnya beredar, semua siswa membicarakannya. Padahal dia sama sekali tak pernah foto seberani itu. Kenapa gak masuk kelas? Kata Chika sambil membelai-belai rambut Nikita. Gua malu Chika, sepertinya gua udah gak punya harga diri lagi. Nikita, kamu kok gitu sih? Ini kan hal biasa kalau seleb lagi ngetop ya gitu. Pasti ada aja yang syirik. Gua bukan seleb Chika. Gua bintang porno. Kamu gak bisa seperti itu dong Nik. Kamu harus tegar dan sabar dalam menghadapi masalah apapun. Tapi gua malu Chika, coba lu jadi gua. Kata Nikita sambil menyibak rambut pirangnya. Iya gua tahu, tapi mau gimana lagi, gua jadi pengen pindah. Itu bukan solusi yang baik Nikita, yang sabar aja dulu ya. Chika memeluk Nikita. Chika hapus aja nama dia dari anggota tugas kelompok. Hah, siapa? Keesokan harinya di kelas 2C. Yang tidak ikut serta dalam tugas kelompok saya skors 6 hari, dan lari keliling lapangan 50 kali, dan setelah saya periksa satu persatu di sini nama Russell tidak ada. Kata Pak Bram sambil berjalan keluar kelas. Doh, jelas-jelas gua ikut kok nama gua gak ada. Aku mengangkat kerah baju seragam Guido. Tunggu dulu bro, gua juga baru tahu nama lu gak ada. Guido menenangkan aku. Terus siapa bangsat yang telah menghapus nama gua? Yang kemarin masukin nama lu ke kelompok gua siapa? Chika. Gak mungkin Chika melakukan itu, kata Guido. Ya udah do, gua mau lari dulu. Entar Pak Bram keburu ngamuk. Aku pun berlari ditonton oleh satu sekolahan. Putaran demi putaran ku lalui hingga aku gak sadar ada di mana. Setelah bangun aku sudah berada di UKS dan gak ada siapa-siapa. Di rumah kontrakan Russell. Tok-tok. Terdengar ada yang mengetuk pintu, paling juga penagih listrik. Tok-tok, sudah 3 bulan aku belum bayar listrik. Tok-tok, siapa sih ganggu banget? Masih pagi sudah bertamu. Gak tahu apa badanku serasa remuk abis lari kemarin, ah brengsek. Kak, rupanya adikku Mertia yang datang, kebetulan sekali. Halo adikku sayang. Aku langsung memeluknya sampai Mertia gelagapan gak bisa bernapas. Ah, kakak ngapain sih meluk-meluk, pasti ada maunya. Mertia melepaskan pelukanku. Kamu tahu aja, aku jadi malu sendiri. Mertia memang tiap bulan ke rumah kontrakanku untuk memberikan uang jajan bulanan, sekalian untuk bayar kontrakan. Kak kenapa sih gak tinggal di rumah aja? Kata Mertia sambil membereskan pakaian kotorku yang berserakan. Dia memang adik yang rajin. Kenapa sampai aku ngontrak? Karena supaya dekat dengan sekolahan. Karena jarak rumah dan tempat sekolahku sangat jauh. Iya deh kakak pulang. Asyik, kenapa kamu kangen ya? Dikit. Mertia tersenyum. Banyak juga gak apa-apa. Tapi nanti sekolahnya bisa terlambat kalau berangkatnya dari rumah. Kebetulan aku kena skor 1 minggu. Lo kenapa berantem ya? Ah, mau tahu aja lu urusan anak laki. Pasti gara-gara cewek, kata Mertia tersenyum. Kok kamu tahu? Ya tahulah, naluri cewek serba tahu hehe. Jauh Mertia tersenyum. Ya udah,
kakak beres-beres dulu. Iya, aku tunggu, kata Mertia sambil melangkah keluar. Aku pun keluar sambil membawa tas yang berisikan beberapa baju buat nanti di rumah orang tuaku. Kayak yang mau minggat. Mertia tertawa sambil menaiki sepeda motor matiknya. Aku dibonceng nih. Iya, aku pengen bawa, jawab Mertia sambil menepuk jok sepeda motornya. Sepeda motor yang mereka kendarai meluncur menembus dinginnya pagi. Sampai di jalan pedesaan melewati pesawahan yang luas. Dari kaca spion, Mertia mengintip kakaknya yang seperti sedang melamun memikirkan sesuatu. 1 jam setelah kepergian Russell dan Mertia, tampak Guido yang masih memakai seragam sekolah mengintip ke jendela. Kemana Russell? Guido coba menghubunginya lewat telepon, tapi rupanya nomor yang dituju tidak aktif. Tak lama Safira yang juga masih mengenakan seragam sekolah datang dengan membawa snack dan minuman dingin. Rupanya mereka berdua sengaja bolos sekolah. Orangnya gak ada ya, Do? Safira mengintip lewat jendela kamar Russell kemudian menghampiri Guido. Kayaknya sedang keluar, tapi pintunya dikunci. Emang biasanya gimana? Biasanya sih kalau bepergian dia gak pernah mengunci pintu. Mungkin dia jauh, kata Safira duduk di kursi yang ada di teras. Mungkin juga. Ya udah deh, kembali ke sekolah aja yuk. Safira memegang lengan Guido. Terus gak jadi bolosnya? Russellnya juga gak ada. Tadi kan waktu istirahat masih keburu. Iya deh, jawab Guido. Mungkin dia pulang kampung, Do? Kata Safira. Gak mungkin, dia lagi bokek. Oh, jawab Safira singkat. 1 minggu berlalu, di SMA Bina Prestasi Guido lagi ngumpul bersama teman-temannya. Mereka lagi ngomongin tentang Nikita yang mengalami kecelakaan sehabis pulang pemotretan tadi malam. Kudengar Nikita abis mabok, kata Herdi yang satu kelas dengan Guido menjelaskan. Sontak saja Guido, Safira dan teman-teman lainnya kaget. Hah, masa sih Her? Ngaco lu, dia bukan cewek seperti itu, kata Guido, yang selama ini dia tahu, Nikita gadis yang baik. Do, bisa aja dia seperti itu, kita kan gak pernah tahu apa yang dia kerjakan di luar sana, kata Herdi. Bener juga. Guido mengangguk-anggukan kepalanya. Udah deh kalian, kok jadi pada ngegosip sih? Jadi nggak kita nengok Nikita? Safira membuyarkan ketidak habis pikiran mereka tentang Nikita. Oh iya ayo berangkat, jawab Guido sambil berdiri dan bergegas keluar kelas diikuti Safira dan teman-temannya. Sesampainya di rumah sakit mereka langsung menuju kamar di mana Nikita dirawat. Di sana ada ayah dan ibunya Nikita. Bu Nikita, gimana keadaannya? Kata Guido menyalami ibu dan ayah Nikita. Gak apa-apa, cuma memar-memar di tangan dan kakinya. Cuman tadi sok aja, sekarang sudah sadar kok, jawab ibunya Nikita yang terlihat senang melihat teman-teman sekolah Nikita datang. Nikita yang baru bangun hampir 5 jam, dia tak sadarkan diri tersenyum sambil meneteskan air matanya ketika melihat teman-temannya. Nikita, kata Safira tersenyum sambil mengusap rambut Nikita. Makasih ya, gue. Nikita seperti hendak bercerita tapi tak bisa melanjutkan kata-katanya, dia menutup wajahnya sambil menangis. Udah gak apa-apa kok, istirahat aja dulu, ceritanya nanti aja, kata Guido sambil tersenyum. Makasih ya Safira. Guido, teman-teman sekali lagi makasih udah nengokin gue, kata Nikita sambil berusaha menahan sedihnya. Kemudian mereka ngobrol sambil diselingi candaan-candaan ringan. Nikita pun sudah bisa tersenyum walau kadang masih sesekali melamun.
1 jam kemudian Nikita tertidur pulas. Safira dan teman-temannya pun pamit pulang, tapi sebelum pergi ibu Nikita memanggil Guido dan Safira. "Nak Guido, tunggu sebentar, ibu mau bicara," kata ibunya Nikita. Sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan oleh ibunya Nikita. Ibunya Nikita mulai bercerita awal mula Nikita bisa terjadi kecelakaan mobil yang dikendarai Nikita menabrak pohon yang berada di pinggir jalan. Karena Nikita dan teman-temannya mengendarai mobil sambil mabuk, untung tidak ada yang terluka parah. Dari sebelum kejadian Nikita sering melamun karena di sekolah dia merasa digosipkan tentang foto telanjang hasil editan orang yang tak bertanggung jawab itu. Dari kejadian itu Nikita sering keluar malam dengan alasan ada pemotretan. Sebenarnya bukan masalah foto telanjangnya dia bisa begitu, tapi dia menyesal telah menyudutkan satu orang sebagai pelampiasan kemarahannya. Kata ibunya Nikita, "Siapa bu?" tanya Guido. Kata teman-temannya sewaktu mabuk dia nyebut-nyebut nama Russell. Lalu Nikita menghapus nama itu dari tugas kelompoknya sampai-sampai si Russell diskors 6 hari. Lanjut ibunya Nikita. Guido dan Safira menganggukkan kepalanya. "Oh, terus sekarang kita mesti gimana bu? Kali aja kita bisa bantu agar Nikita bisa move on," kata Guido baru paham. Ibu yakin Nikita suka sama tuh anak, cuman dia jaga image aja. Ibunya Nikita tersenyum. "Ah masa sih bu, Nikita suka sama Russell?" Guido tak percaya dengan pernyataan ibu Nikita. "Saya tahu Nikita, karena saya ibunya." "Oh iya, terus kapan Nikita boleh pulang bu?" tanya Safira. "Sore ini juga bisa pulang. Keesokan harinya aku kembali ke rumah kontrakanku." Ketika hendak membuka pintu, tiba-tiba Guido sudah ada di belakangku. Bangsat, jangan masuk dulu. Mari ikut gua." Guido menarik tangan Russell dan menyuruhnya naik ke sepeda motornya. "Ada apa ini main tarik-tarik aja lu?" Russell merasa heran. "Nikita kemarin malam kecelakaan," Guido menjelaskan. "Ah masa sih?" Russell tak percaya. "Lu nggak percayaan ya?" "Iya deh gua percaya. Terus sekarang di rumah sakit mana?" "Dia udah pulang tadi sore." "Emang dia kenapa bisa kecelakaan? Mabok?" Petik 2 titik. "Tepat sekali," jawab Guido. "Sudah gua duga bahwa profesi model itu gak benar." "Tunggu dulu bro, jangan asal tuduh, entar model se-Indonesia bisa marah." "Emang dia bisa mabok? Kenapa?" "Semua gara-gara lu, gara-gara kejadian kemarin." "Kok segitunya?" "Aku penasaran." "Udah ayo ikut kemauan Guido aku turuti." Sepeda motor pun melaju dengan kencang. Dasar Guido brengsek bawa motornya kayak dikejar setan. 20 menit sampai di rumah Nikita yang lumayan besar. Sementara Guido langsung kabur. Aku memasuki halaman yang kebetulan area perumahan itu tak ada pintu gerbangnya. Dari arsitektur bangunannya mirip perumahan ala Eropa. Ku tekan bel, tak lama seorang perempuan muncul. Dari penampilannya dia asisten rumah tangga. Dia mempersilahkan aku masuk dan mengantar aku ke kamar Nikita. Di dalam kamar kulihat dia masih berbaring, kemudian aku duduk di kursi yang berada dekat ranjang. Ingin sekali aku membangunkannya tapi takut dia marah. Beberapa menit kemudian perlahan Nikita membuka matanya dan langsung menatapku. "Russell," itu yang pertama keluar dari mulut Nikita. Perasaanku semakin tak karuan, yang ada di benakku pasti Nikita marah besar, tapi ternyata dugaanku salah. Dia bangun dari tidurnya dan memelukku dengan erat sambil menangis dan berbisik pelan. "Russell, maafin gue." Suara Nikita terdengar lirih. "Gue nyesel. Gue sebenarnya suka sama lu Russell." "Nikita, klasik banget ya endingnya."
Oke, sampai di situ saja ceritanya. Kalau ingin mendengarkan cerita menarik lainnya, silahkan subscribe